Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 4A dalam posisi tidak bisa disentuh ya. Jadi handphone ini tidak bisa disentuh. Ini usernya saya rasa ini bekas kena air ya. Sudah saya tanyakan bekas kena air atau tidaknya. Usernya bilang hanya kena sedikit air, tapi ternyata sudah mengembun seperti ini. Jadi saya rasa kita wajib untuk bongkar semuanya dan pastikan mesin dalam keadaan kering ya. Oke, lanjut, saya akan coba percepat dalam proses pembongkaran. Oke, dan bisa teman-teman dapati ini katanya sedikit seperti ini, dan ternyata saya rasa ini malah nyebur ya. Dan bisa dipastikan banyak air masih tersisa di belakang cover dan di bagian atas mesinnya ini. Jadi kemungkinan besar handphone ini short ya, atau konslet. Saya akan coba bongkar semuanya dulu. Saya akan pastikan di bagian UI board dan bagian mesin apakah masih ada air ya dan korosi, terdeteksi short atau tidaknya. Kita wajib untuk bongkar semuanya, dan setelah ini kita akan cek secara perlahan. Bisa teman-teman dapati ini korosi ya, di bagian touchscreen ada bekas seperti itu. Jadi kebanyakan air itu memang kalau ke elektronik ya seperti ini imbasnya, enggak langsung, tapi bisa dipastikan kalau kena air itu ada bagian part yang hangus ya. Oke, lanjut, saya akan coba pisahkan terlebih dahulu bagian mesin ini, dan stikernya sudah berubah menjadi berwarna merah. Itu berarti memang indikator air sudah aktif ya. Untuk bagian UI board kita akan coba bongkar apakah air sampai di bagian bawah. Di bagian soket fleksibelnya aman, tidak ada indikasi bahwasanya air sampai ke bagian konektor ini ya, penghubung ini. Jadi saya rasa saya akan coba untuk pasangkan saja. Bagian bawah aman, belum sampai di bagian bawah. Hanya saja untuk cover belakang memang sepenuhnya sudah kena air ya. Jadi saya pastikan di bagian UI board tidak ada masalah. Kita akan fokus di bagian mesin bagian atas mainboardnya. Jadi saya akan coba untuk memasang kembali untuk penampang antena dan buzzer bagian bawah ini. Kita akan fokus di bagian mesin atas, dan dipastikan untuk touchscreen seperti apa. Kita akan coba tengok ya untuk handphone kasus kena air. Dan bisa teman-teman dapati kita dapati korosi ya di bagian touchscreen. Nanti kita akan cek lebih lanjut apakah jalur putus atau tidaknya. Kita akan fokus di bagian power, CPU dan eMMC nya, serta ini soket di bagian kamera depan apakah terkena imbas air juga. Kita akan coba cek secara perlahan ya apakah memang sampai di bagian CPU eMMC. Dan saya cek di sini kering ya. Jadi saya rasa tidak sampai di bagian ini. Jadi tinggal kita bersihkan saja semuanya. Kita bersihkan bagian CPU, eMMC, power, serta soket yang lain. Pastikan teman-teman bila mana dapati handphone kena air, itu cek ke semuanya ya, apakah soket bermasalah ataukah IC kena air atau yang lain. Bisa teman-teman bersihkan terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan lanjut fokus di bagian touchscreen ya, di bagian konektor touchscreen serta touchscreen itu sendiri. Kita coba bersihkan.
Sebelum kita melangkah jauh, kita cek untuk short atau tidaknya bagian mesin itu sendiri ya. Untuk kali 1 ohm meter pakai multimeter analog. Probe merah kita tukar sekarang, ada 5-10 ohm, kita tukar probe, diam. Jadi saya rasa mesin masih dalam keadaan aman. Kita akan fokuskan di bagian touchscreen ini. Apakah ada hambatan dalam di setiap titiknya ya? Ada berapa pin itu? 5 pin kemungkinan. Jadi kita akan wajib ukur adakah putus jalur atau tidaknya. Kita bersihkan dulu. Lanjut kita akan cek pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground. Probe hitam kita lakukan pengukuran di bagian kaki-kaki touchscreen itu sendiri ya. Jadi kita cek harus ada hambatan dalam di setiap kaki yang kita ukur di bagian touchscreen. Ini yang jalur ketiga ada, keempat ada, dan kelima juga ada, keenam ternyata ground ya. Jadi bisa dipastikan teman-teman kalau dapati touchscreen itu cek ke semuanya dulu, harus ada hambatan dalam selain ground itu sendiri. Jadi dipastikan kalau jalur aktif berarti mesin tidak ada masalah. Dan kita akan fokus di bagian touchscreen dari ini ya, satu set plus LCD nya itu ya. Ini saya rasa memang sudah sampai hangus ya, atau efek kena air. Bisa teman-teman dapati ini bekas dari korosi itu sendiri seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 titik tadi. Di bagian kiri sendiri itu ground ya. Jadi teman-teman pastikan di manakah letak ground. Dan setelahnya harus dipastikan ada hambatan dalam di setiap sisinya. Dan ada jalur korosi seperti ini wajib kita bersihkan. Setelahnya kita jumper ya, jalur yang putus atau bermasalah. Ini pojok sendiri itu bermasalah itu. Biasanya yang sering hangus seperti ini itu tegangan kerja ya, atau jalur aktif di bagian voltase. Jadi kemungkinan besar ini teraliri tegangan biasanya 1,8 volt atau 2,8 volt. Hingga menyebabkan berapa ini ya, 2 titik yang wajib kita jumper ya. Kita wajib untuk memperbaiki jalur. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memberikan jalur tambahan ya, agar tidak perlu menjumper dari touchscreen menuju ke mesin. Teman-teman bisa pakai apa ini ya namanya, ini namanya patch welding atau dot repair ya. Banyak teman-teman dapat ini di marketplace, dan kemungkinan dengan merek yang berbeda-beda, tapi pastinya sama untuk satu tujuan, untuk perbaikan jalur yang putus. Jadi tanpa perlu menjumper, tinggal kita gantikan jalur yang korosi seperti ini. Lanjut kita akan coba kasih lem UV ya setelahnya, dan kita keringkan. Karena ini putus jalur, pastikan teman-teman jangan sampai terhubung ya. Di salah satu kaki-kaki ini jangan sampai terhubung. Ada 6 kaki touchscreen, satunya ground, jadi 5 jalur aktif. Pastikan teman-teman cek terlebih dahulu di bagian touchscreen masih aktif atau tidaknya ya jalurnya. Dan sebelum menuju ke touchscreen, teman-teman pastikan terlebih dahulu di bagian mesin. Jadi tadi sebelum saya menuju ke touchscreen ini, saya coba pastikan di bagian mesin tidak ada masalah. Dan di bagian touchscreen-nya ternyata sudah putus seperti ini. Kita lakukan perbaikan jalur menggunakan dot repair atau patch welding. Mungkin nanti teman-teman bisa browsing ya untuk penggantian jalur.
bisa teman-teman dapati di marketplace. Oke, lanjut saya akan coba untuk memasang di kaki yang kedua, yang korosi ini kita akan coba tempel ya istilahnya, atau perbaikan jalur yang baru. Dan karena untuk jalur yang pertama itu putus, jalur yang kedua ini ompong, tinggal saya kasih ya seperti ini, tinggal kita tutup saja seperti itu. Dan nanti kita kasih lem UV, kita keringkan seperti itu saja. Setelahnya kita akan cek jalurnya. Seharusnya jalur wajib aktif ya, maksudnya tidak putus. Dan setelahnya kita bisa cek ke handphonenya, semoga tidak ada masalah tanpa perlu untuk penggantian touchscreen ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita coba kasih lem dan kita keringkan, ini bekasnya seperti ini kalau sudah diperbaiki jalurnya. Dan ini patch weldingnya, ini yang tadi saya gunakan seperti ini, tembaga ini. Dan tinggal kita gantikan, kita pakai atau kita buatkan jalur. Sebelum kita pasangkan, kita cek ya untuk touchscreen-nya. Jadi teman-teman pastikan di manakah letak grounding, di kaki mana. Tadi saya dapati di mesin itu di bawah sendiri ya, ada yang di bagian kiri sendiri. Dan untuk 5 kaki yang lain itu berarti jalur aktif. Untuk bawah sendiri itu di bagian touchscreen, kiri sendiri itu ground. Kita kasih ke prop merah ya, prop hitam, kita ukur seperti teman-teman ukur kaki-kaki yang harus ada setiap hambatan dalamnya itu harus aktif. Kaki 1, 2, 3, 4, 5 untuk 6-nya ground. Dan saya dapati tidak ada putus jalur, jadi saya nyatakan touchscreen dalam keadaan masih aman ya. Semoga masih bisa digunakan. Kita akan coba rapatkan. Untuk bagian konektor di mesin kita sudah cek di awal, tidak ada masalah. Setelahnya kita akan coba untuk rakit ulang kembali. Saya coba percepat dan setelah ini kita akan cek apakah dengan perbaikan jalur touchscreen-nya tanpa kita jumper ke mesin, bisakah kita pastikan jadi ya. Jadi wajib untuk teman-teman cek sebelumnya, harus ada hambatan dalam di bagian 5 titik kaki touchscreen serta di bagian mesin. Setelah dinyatakan aman, baru kita lanjut untuk rakit ulang ini ya. Semoga tidak ada masalah di bagian touchscreen itu sendiri. Oke, seperti ini teman-teman bisa pastikan tadi sudah kita lakukan untuk perbaikan jalur dan di bagian mesin tidak ada masalah. Kita cek lagi apakah short terdeteksi di kali 1 ohmmeter pakai multimeter analog. Prop merah kita hubungkan ke ground, tidak bergerak, kita tukar. Ini bagian ground
dan saya nyatakan 5-10 ohm aman ya, tidak ada pergerakan. Lanjut kita akan hidupkan dan kita cek apakah touchscreen sudah bisa bekerja, sudah bisa normal kembali. Kita tunggu. Oke, kita akan coba cek apakah ya ternyata lancar ya. Alhamdulillah, berarti tidak ada masalah. Tinggal kita lakukan perbaikan jalur pakai dot repair atau patch welding tadi, dan saya rasa sudah berhasil. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.